Masya Allah, tabarak. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mantap layar. Ditetapkan layarnya supaya terbaca oleh TikTok biar Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam, Bams Azim. Masya Allah, Azim ala Kazam. Waalaikumsalam doho. Kapan pian ke Banjarmasin? Tanggal 24 kena dari Banjar insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amboy, apa kabar pian Amboy? Masya Allah. Dipolokan punya Amboy, dipolokan punya Ipang. Waalaikumsalam. Ayah Abid, Masya Allah. Terima kasih Ayah Abid. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih doanya. Masya Allah. Ayah Habib, thank you. Masya Allah. Syukran Ayah Habib. Hadir moga pian tetap sehat, afiat mendoakan. Masya Allah. Herman Shah, terima kasih doanya. Barakallahu fikum. Yang hendak umrah dengan ulun bulan Oktober. Bulan Oktober, November, Desember. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Masalah Tuban. Waalaikumsalam. Sehat selalu buat pian. Semoga setirnya senantiasa terlimpah, tercurah, terhubung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Iya. Pemburu Jiru, Masya Allah. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Masya Allah. Terima kasih, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ancik mat, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, terima kasih. Anak ulun bagikan dulu setempat lah. Kepada ulun bagikan ke Masya Allah, tabarakallah. Apa judulnya? Masya Allah. Kalbun salim itu apa? Ya, kalau secara hakikat kalbun salim itu hati yang sudah mempasrah, sudah tidak ada lagi yang dipandang selain daripada Allah Ta'ala. Itu kalbun salim yang sebenarnya. Jadi kalbun salim itu ada tingkatan-tingkatannya. Satu, kalbun salim itu di tingkatan nur Islam namanya. Orang itu percaya bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhannya. Itu kalbun salim namanya. Itu hatinya yang selamat sudah. Dengan diberikan hidayah namanya. Habis itu kalbun salim yang kedua adalah nur iman, di mana dia bisa itu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kalbun salim yang kedua. Jadi tingkatannya itu seperti itu. Yang ketiga adalah kalbun salim di makam ma'rifat namanya, di mana dia benar-benar dalam beramaliyah itu benar-benar merasakan di makam la haula wala quwata illa billah namanya. Itu duduknya kalbun salim itu. Nah, itu yang sebenarnya menyerahkan. Bila hatinya diserahkan, zahirnya pun diserahkan. Kalau hatinya kenal, dirinya pun kenal. Zahirnya kenal, batinnya pun kenal. Itu kalbun salim yang sebenarnya nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu makamnya kalbun salim yang sebenarnya. Wallahu alam. Orang duduk di jat mesra kah guru. Kita itu kadang menghendaki duduk di jat. Cuma kalau di makam musyahadah itu terserah pian duduknya di mana. Hendak duduk di jat kah, hendak duduk di sifat kah, hendak duduk di afal kah.
itu di makam musyahadah. Adapun kena pemberian Allah Ta'ala, apakah kita itu dirasakan pana pada zat atau pana pada sifat atau pana pada af'al, itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hak kita. Jadi duduk di zat musyahadah, pian duduk di zat bahwasanya tidak ada yang mewujud selain zat Allah Ta'ala. Boleh kada apa-apa. Yang tidak ada yang mewujud selain sifat, tidak apa-apa. Mesra belum tentu. Orang berzikir belum tentu merasakan lezat. Orang yang merasakan lezat belum tentu terbuka futuhat. Begitu juga orang yang musyahadah di makam sifat, misalnya di makam afal, belum tentu merasakan afal Allah Ta'ala, belum tentu merasakan sifat Allah Ta'ala. Cuma ikhtiarnya sampai ke situ dia, sampai ke situ usaha ikhtiar. Jangan pian padahkan bahwasanya bila duduk di zat itu mesra lah, tidak belum mesra. Orang berzikir lezat pun belum, orang musyahadah pun belum tentu dia merasa menyaksikan, belum tentu merasakan kelezatan di dalam musyahadah. Itu kelezatan itu pemberian Allah Ta'ala. Kita musyahadah di nur, musyahadah di sifat, musyahadah di af'al. Itu terserah kita, karena itu ikhtiar kita masih. Artinya dalam konteks bahwasanya kita itu dalam keadaan hal yang seperti itu masih di dalam keadaan makam musyahadah, bukan makam tajrid yang sebenarnya, tetapi tajrid di makam musyahadah, yaitu menafikan, mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Nah, seperti itu. Waalaikumsalam Nazwa. Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi orang itu kadang-kadang bila sudah duduk di sifat, duduk di zat, merasa ma'rifat. Enggak. Ma'rifat itu di ilmu baru yang itu. Baru di amaliyah, baru di ilmunya. Bukan sebenarnya. Nah, ma'rifat sebenarnya itu nanti pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Nazwa, Masya Allah. Insan haim, Masya Allah. Ahmad Inal. Waalaikumsalam Acil Benjar. Nah, apa yang Acil Benjar? Nazwa siap. Nah, guru kayak apa biar kita ini mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mahabbah itu buktikan dulu pian cinta dengan Allah Ta'ala, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, habis itu berbuat taat. Makanya di dalam hadis kursi itu disebutkan mayatakarrabul mutaqarribu nabi faraid wa nawafil hatta ahibbahu jalla Allah Ta'ala. Yalah. Nah, orang itu mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala dengan mengerjakan yang pardu-pardu, dengan yang sunat-sunat. Itulah makam yang salikin namanya. Hatta ahibbahu jalla Allah Ta'ala. Sampai aku cinta lawan ininya. Dengan dia. Apabila ija ahbabtuhu kuntu sami'an yasma'u bihi kuntu basiran yubsiru bihi. Inya itu mendengarnya jalla Allah Ta'ala, aku yang mendengarnya. Bilanya melihat, aku yang melihat. Nah, itu makamnya tuh berarti orang itu sudah sampai kepada makam wasil. Jadi orang makam wasil itu tidak sembarangan. Beribadahnya, mujahadahnya itu siang malam dulu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rusmi. Penumpang nanya Abah Nurul Muhammad. Abah penumpang nanya Abah, Nurul Muhammad itu bentuknya apa? Ulun bergerak nih kenyataan Nur Muhammad, ulun berbicara nih kenyataan Nur Muhammad. Kalau pian mengetahui Nur Muhammad itu seperti apa, kenyataannya seluruh alam nih kenyataan Nur Muhammad. Apakah Nur Muhammad itu makhluk? Iya makhluk, karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur Muhammad itu kada bisa pian, namanya rahmat Allah Ta'ala. Nur Muhammad itu. Ketika Nur Muhammad itu tidak bisa nampak, maka dinampakkan oleh Allah Ta'ala dengan kenyataan daripada Nur Muhammad itu, yaitu sekalian alam. Sekalian alam ini mesra dengan Nur Muhammad. Apa yang nampak daripada alam ini, baik zahir maupun batin, maupun di atas maupun di luar, baik di dalam maupun di luar, mau yang tersembunyi maupun tidak tersembunyi, semuanya kenyataan Nur Muhammad. Ujar Habib Ali, Inna Allah khalaqa qablal asya nuran nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa minhu taparra'al wujuda khalqan ba'da khalqin bima hadatsa wa ma taqaddam. Allah Ta'ala tuh zatnya tuh kada bisa nampak kita melihat, karena laisa kamislihi syai'un. Lalu Allah Ta'ala tuh menjahirkan kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan apalnya, kesempurnaan asmanya, kesempurnaan daripada zatnya. Di mana? Di Nur Muhammad. Di Nur Muhammad tuh kesempurnaannya. Lalu Nur Muhammad tuh kada bisa juga dilihat. Kada bisa juga kita melihatnya. Lalu Nur Muhammad tuh berjahir, bahasa kita itu benampak, yaitu dari seluruh alam. Laulaka ya Muhammad makhalaqtul aflaq. Disitulah orang itu hendak mengetahui bahwasanya Nur Muhammad itu yang mana. Ya gerak kita, diam kita sabarata ini, inna arsalnaka rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam ini.
Nah, itu Nur Muhammad tadi itu. Jadi panjang kalau menceritakan. Jadi kalau rahasianya itu bahwasanya kayak ini aja. Nur Muhammad tuh yang mana? Ya seluruh alam ini kenyataan Nur Muhammad. Termasuk diri kita, termasuk gerak kita, termasuk melihat kita mesra dengan Nur Muhammad sehingga kita nyata. Mesra dengan Nur Muhammad sehingga kita bisa berbicara, mendengar, melihat. Itu mesra namanya dengan Nur Muhammad. Nah, itu zahir namanya Nur Muhammad. Jadi firman aku ini Nur Muhammadnya yang mana? Nah, ketika orang itu mengatakan ini adalah pensil, ulahan ulun. Nah, pin ini mesranya dengan ulun itu di mana? Seluruhnya mesra, zahir batinnya. Mesranya itu. Andika, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini Ustadz luar biasa ini. Maaf lama tidak bergabung dengan Pak Andika, Masya Allah. Bagaimana bisa mengosongkan hati dari hasad, dengki, sombong, takabur, ria, ujub, dan sum'ah? Ya pandang saja kebesaran Allah Ta'ala. Jadi ada triknya masing-masing nanti. Nah disitulah kita namanya membersihkan batin dulu, yaitu belajar ilmu tasawuf. Apa yang kita hasad, kita hilangkan di diri kita itu supaya apa? Supaya nanti bersih hati kita dulu. Orang itu kada bisa sampai kepada makam namanya tajalli. Jamalullah kamalullah itu kalau kada sempurna dulu batinnya tuh sempurna bersih dulu. Makanya kita tuh belajar tasawuf, belajar ilmu hakikat untuk memandang siapa diri kita, mengetahui keadaan kedudukan diri kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ustaz Andika on cam. Masya Allah. Assalamualaikum Tuan Guru. Izin nyimak saja Tuan Guru. Ustaz Andika. Izin nyimak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tidak enak saya. Ada sambil jawab. Masya Allah dari anjir, Masya Allah. Oh, lan kada lawas kada kada lep itu karena umrah kemarin. Baru datang. Gimana kabarnya Bang Andika? Iya. Tuan Guru berkat. Saya di bawah aja Tuan Guru. Izin nyimak. Oh ya kah? Enggak, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Andika. Tuan Guru. Masya Allah. Makasih. Oh saya ndak usah. Saya yang minta rida sering ndak naik kalau sampean suruh naik. Masya Allah. Agar bisa mesra ijab kabulnya bagaimana? Kita dulu yang mengijabkan. Mengijabkan itu artinya kita berhadap dulu. Nanti Allah Subhanahu wa taala baru mengabulkannya. Makanya tadi mayatakarrabul mutaqarribuna binawafil bil faraid wa nawafil hatta ahibbahu. Kita itu melaksanakan dulu, menerima dulu apa yang diperintahkan, apa daripada hakikat fitrah kita itu dijadikan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus dia beribadah dulu. Nanti baru Allah Ta'ala mengizab, menerima kita sebagai benar-benar hamba. Padkhuli fi ibadi jalla ta'ala wadkhuli jannati. Itulah ijab kabulnya nanti, yaitu kita dirasakan benar-benar sifat kehambaan yang sebenarnya nanti. Wallahu a'lam lah. Abdullah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih Nazwa yang menjawabkan salam-salam ulun, Masya Allah, tabarakallah. Ifri malawas Ifri kada kelihatannya, Masya Allah. Assalamualaikum Banjarmasin, Masya Allah. Waalaikumsalam, Masya Allah. Waalaikumsalam Guru, entah meradanya mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan.
Apa hukumnya ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi tidak kenyataannya tidak nyambung? Semua bukan cucu Nabi saja. Manusia biasa pun kalau kita mengaku nasab-nasabinya misalnya, itu tetap hukumnya haram. Ini. Salam saya gurulah, mudahan sehat. Amin, panjang umur. Minta maaf yang kada terbacalah. Salam sehat. Nah ya ya. Aduh, anehnya mana nih? Moderator kita mana nih? Menyimatkan dulu. Mudahan ada moderator yang menyimatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kedengaran ya kan, suaranya kedengaran lah. Soalnya lu pakai headset. Terima kasih Pri, Masya Allah. Nasab ilmu, maksudnya nasab ilmu itu lebih utama sebenarnya. Nasab ilmu itu lebih utama. Orang yang keturunan alim itu belum tentu alim. Tetapi kalau orang nasab ilmu itu pasti alim. Karena mendapatkan nasab ilmu itu atau sanad ilmu itu pasti belajar. Dengan belajar itu alim. Kalau nasab itu kada perlu belajar kan dia. Ingin nasab keturunan misalnya. Nah nasab keturunan itu belum tentu alim. Ingin orang misalnya alim, belum tentu anaknya alim. Orang itu wali, belum tentu wali anaknya. Seperti itu. Tapi kalau orang punya nasab keilmuan, sanad keilmuan, insya Allah alim dia. Karena apa? Karena mendapatkan nasab sanad keilmuan itu adalah dengan belajar. Baru dia dapat. Oh kedengaran, Masya Allah. Kita buat untuk menyatukan diri kepada Allah Ta'ala biar cepat amaliyahnya apa kabar biar cepat bicara. Amalannya apa kabar biar cepat bicara. Maksudnya apa itu Abdullah? Nggih. Amalan kita ini buat untuk menyatukan diri kepada Allah Ta'ala biar cepat amaliyahnya. Apa kabar biar cepat bicara. Dapat sir maksudnya. Orang itu kalau kita ini sebenarnya ilmu setinggi apapun, kalau kita kada bisa membersihkan hati itu kada bisa pian sampai ke makam wasil. Jadi ilmu itu biar ndak banyak ndak jadi masalah, asalkan husnujan billah, husnujan bi khalqillah. Sangka baik aja dengan makhluk seberataan, itu ilmu hakikat namanya. Ilmu hakikat itu adalah menyangka baik dengan setiap sesuatu itu minallah. Itu namanya pengamalan daripada tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul jat, namanya wahdatus suhud. Setiap pandangan dia itu memandang semuanya itu minallah ilallah. Semuanya itu terjadi daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dan kembali kepada Allah Taala rahasianya. Hatta seperti apapun pandangan kita itu, hendaklah kita berhusnudzan dengan makhluk itu. Di pandangan hakikat lah. Kalau di pandangan syariat orang mencuri, ya tetap kita hukum, tetap kita tegur. Itu pandangan syariat. Tetapi pandangan hakikat kita tidak tahu hakikatnya kenapa dia mencuri. Apakah dengan dia berbuat dosa itu nanti ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhadap dia, dengan beristighfar dia, dengan bertaubat, nanti dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu supaya cepat itu bersihkan hati dulu dari iri, dengki, macam-macam. Itu bisa hilang dengan apa? Dengan mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala, ridho dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzan dengan apa saja yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya tuh senantiasa bertakluk dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya senantiasa berpasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti inilah walaupun makamnya belum wali itu sebenarnya sudah wali sebenarnya. Makamnya itu kedudukan makam orang yang senantiasa hatinya bergantung dengan Allah Ta'ala, itu adalah ibtidaul aulia sudah. Itu adalah permulaan para aulia, itu diamalkannya seperti itu. Karena dia memandang wahdatus suhud tadi. Nah seperti itu. Jadi kalau orang itu bersih hatinya, amaliyahnya tidak ada, itu bisa mempunyai karamat, mempunyai kemuliaan. Yang jelas hatinya tenang, sudah bersih hatinya. Susah orang membersihkan hati itu dengan pasrah, dengan ridho yang diberikan Allah Ta'ala, dan bertawakal kepada Allah Ta'ala itu susah. Orang yang punya ilmu pun susah. Orang yang punya ilmu pun susah. Itu ujiannya berat nanti. Ujiannya berat itu karena setiap kita mengamalkan untuk membersihkan hati, disitulah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah hati kita ini benar-benar bertawakal kepadanya atau ridho dengan apa yang diberikannya sehingga kita tidak mengeluh. Seperti itu. Itu diberikan memang seperti itu biasanya.
Dan makanya orang salikin itu panjang perjalanannya karena dia harus mengalami fase-fase di mana dia itu diuji hatinya itu memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Tambah bahasa rasa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kau mengamal. Amin ya rabbal alamin. Julak. Waalaikumsalam. Julakkan. Masya Allah. Mesranya bang. Mesranya bang itu harus pian berguru bujur-bujur. Bagaimana pian itu memesrakan kalimat la ilaha illallah, bagaimana pian itu memesrakan kalimat Allah. Itu intinya belajar tauhid dulu. Setelah belajar tauhid baru pian cara mengamalkan itu tauhid tadi. Cara mengamalkannya belajar dengan guru. Nah, sisanya nanti berbicara lah pian dengan guru. Bahasa orang tuh berpandiran lah dengan guru. Guru seperti ini, seperti apa. Itu pian belajar dengan guru. Itu tidak melalui kitab lagi kalau memesrakan itu. Karena memesrakan itu seluruh batang tubuh kita. Seluruh batang tubuh kita ini ada af'al, ada sifat, ada zat namanya di batang tubuh kita ini. Nah, yang mana yang dimesrakan? Yang dimesrakan, seluruhnya dimesrakan. Memesrakan zat kita seperti apa, menyadari zat kita ini seperti apa, itu dengan guru nanti dilatih melalui zikirnya, melalui melalui musyahadahnya. Nanti guru yang melatihnya dulu. Habis itu kita mengamalkan. Setelah kita mengamalkan tuh kita diberi ilham lagi oleh Allah Ta'ala. Nah, beda nanti dengan guru cara mengamalkannya. Bisa berbeda nanti setelah. Tapi guru itu intinya guru dulu. Dari guru dulu. Nanti kita cara mengamalkannya itu diberikan Allah Ta'ala sendiri nanti. Kita diberikan cara mengamalkan, memesrakannya itu. Tidak mesti sama dengan guru. Kalau guru itu cuma pembukanya saja. Sebagaimana orang berkendaraan itu tidak mesti sama dengan gurunya. Kata gurunya harus gigi 1 dulu masuk kendaraan baru gas. Itu nanti bisa sampean tidak mesti harus gigi 1 kalau sudah tahu, paham, mengerti itu caranya. Sincan, Masya Allah, tabarakallah. Mohon guru dawamkan tentang kejadian diri sedak jasad ke alam dunia. Apanya yang didawamkan? Didawamkan pandangannya, ya tergantung kita. Kalau pandangannya dawamnya seperti apa. Ini pandangannya dari jalur tauhid apa dari jalur Nur Muhammad mendawamkan. Karena kita ini kada bisa pisah. Kalau mendawamkan asal kejadian diri, misalnya asal kejadian diri kita adalah kita musahadanya di Nur Muhammad, ya dawamkan saja pandangan sampian dari gerak pian, diam pian, itu sadari saja daripada Nur Muhammad misalnya musyahadanya. Kalau dari dari tauhid misalnya jalur tauhid, rasakan aja itu adalah af'al Allah Ta'ala zahiran wa batinan. Nah, itu mendawamkan itu. Mendawamkan zikir kita, mendawamkan ingat kita. Namanya zikir sir sudah. Seperti itu. Jadi beda-beda nanti orang. Amalannya pana wal baka ya musyahadah. Orang tidak bisa pana baka itu kalau tidak musyahadah. Kalau amaliyahnya ya ada menyaksikan terus. Menyaksikan kalau dia bergerak, bukan geraknya. Kalau dia melihat, itu tidak bukan pelihatannya. Yaitu mengembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalannya pana wal baka. Amalannya apa? Menarik napas boleh, dengan napas, dengan gerak boleh. Karena amalan baka dan pana itu kalau orang sudah ahli hakikat, walaupun dia melihat tikus yang jatuh, misalnya bunyi cecak, bunyi kendaraan, dia senantiasa pana sebenarnya. Kalau orang terbiasa. Kalau orang yang lagi latihan itu dengan zikir la ilaha illallah, la mawjuda illallah, pana. La ilaha illallah, yang mawjud cuma kenyataannya, baka dia. Latihan dulu. Latihan. Tetapi kalau orang yang sudah biasa, yang sudah merasakan di makam panah, walaupun dia berkejip mata, dia panah. Walaupun dia membuka mata, baka. Jadi baka dan panah itu sebenarnya tidak bisa terpisah. Bila. Jadi apa amaliyahnya? Nah, amaliyahnya itu tergantung daripada dasarnya. Dia dasarnya seperti ini dulu. Dasarnya biasanya dengan mengucap la ilaha illallah. Atau dengan zikir Allah, Allah. Atau dengan zikir nafas Allah. Nanti bisa aja dengan tidak seperti menyebutkan itu, dengan bergeraknya, dengan berdiamnya. Kenapa seperti itu? Karena seluruhnya ini kenyataan daripada sifat bakanya.
dan kenyataan daripada kepanaan seorang hamba tadi itu. Bila nampak sifat bakanya, nampaklah kepanaan seorang hamba. Bila nampak panaknya seorang hamba, nampaklah sifat bakanya meliputi dia. Seperti itu. Jadi zikirnya, amaliyahnya apa? Ya tergantung kita yang bisa mengamalkannya seperti apa. Kalau sudah wasil itu kan tidak perlu lagi dia sudah mengerti nikmat dengan Allah Ta'ala, benar itu jeslah. Yang orang kira apalah, nyatakanlah berzikir itu kan tidak mesti harus musyahadah, ndak. Biar musyahadah, ya Allah ulun ini tidak mewujud, ndak bisa seperti itu. Ndak seperti itu, pian tafakurkan, melihat tangan, ya Allah, bagusnya pian maulah, menciptakan tangan ulun, ya Allah. Lihati bulu tangan pian, ya Allah, bagusnya bulu tangan ulun ini. Rapinya puri-puri ulun ini, sehingga tajalilah di situ maha sucinya Allah Ta'ala. Itu zikirnya orang di musyahadah itu ndak mesti ini apa Allah Ta'ala, ini simpan, ndak kayak gitu. Ndak, kalau sudah bisa pian, mana itu tafakur raja tangan, ya Allah, bagusnya pian menjadikan ulun gerakan tangan, ya Allah, bagusnya ulun ini bergerak tangan ulun ini. Rasakan bunyinya, rasakan pian menggerakkannya. Tidak lagi ini memandang apa, tidak memandang sifat. Rasakan ini rahmatnya Allah Ta'ala. Di situ pian pandang, gerak, dia malam, berdiam. Seperti itu. Seperti itu. Kita tuh udah masih berzikir semalaman. Enggak juga. Ulun memandang sampian, saya memandang sampian, sampian memandang saya. Ingatkan bahwasanya gerak ulun, pembicaraan ulun ini kenyataan apalnya. Rasakan aja itu. Bahwasanya aku ndak mewujud, apalku ndak mewujud, sifatku ndak mewujud. Tarik napas, rasakan napas yang masuk, rasakan napas yang keluar. Lihat batang tubuh kita ini bergerak, berdiam, berbicara, macam-macam, mendengar. Rasakan itu diliputi oleh rahmatnya Allah Ta'ala, diliputi oleh sifatnya, kenyataan sifatnya. Rasakan bukan kita, rasakan bukan kita yang mewujud. Nah, maksudnya yang mewujud sifat kita berkehendak, lalu dia dalam hati kadang keluar subhanallah, masya Allah, kadang keluar la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika kita mengucapkan itu kan nampak, ketika itu nampak, ketika kita tuh melihat diri kita ini benar-benar di makam tidak berdaya, di dalam makamnya la ilaha illallah tadi, al mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilaihi ma'adahu. Benar-benar makam kita ini berhajat kepada Allah Ta'ala. Hatta kita itu membuka mata, menutup mata, berhajat kepada Allah Ta'ala. Hatta kita itu menarik nafas, mengeluarkan nafas, itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta kita itu memandang diri kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita itu melihat diri kita ini benar-benar fakir. Nah, itu sudah menyaksikan, namanya sampian itu menyaksikan al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilahi ma'adahu. Itulah batang tubuh kita, kenyataan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa nama unahnya? Orang itu meninggal dunia tidak buruk atau menghilang, itu atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di waktu hidupnya sering dia memanakkan dirinya, sering terasa dia merasakan tidak mewujud, dia itu bisa jadi hilang. Bisa lah guru tidak, bisa juga tidak. Karena Allah Ta'ala, orang ini misalnya ahli tarikat, ahli hakikat, matinya buruk, matinya bengkak, matinya hilang, matinya lenyap, maksudnya seperti orang biasa, bisa. Apakah orang itu salah ilmunya? Bisa juga tidak. Tidak. Bisa juga tidak. Karena Allah Ta'ala kepingin menampakkan apa? Menampakkan sifat jabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bisa jadi orang kelihatan soleh, itu bisa aja busuk, buruk di dalam kuburnya. Bisa jadi. Kalau orang itu bisa mengamalkan ini guru tidak buruk di dalam kubur, mengamalkan ini menghilang di dalam kubur, itu bisa hilang, bisa tidak hilang, bisa juga dia busuk. Kenapa? Karena dia berpegang dengan amaliyahnya, bukan berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kadang-kadang guru ini ahli hakikat, kamu kalau mengamalkan ini tidak buruk di dalam kubur, nanti kalau kamu mengamalkan ini kamu hilang di dalam kubur. Lalu sang murid tadi itu terpegang amaliyah akhirnya.
Padahal tugas guru itu bukan menjadikan seorang murid itu berpegang kepada makhluk. Amaliyah itu kan makhluk. Harusnya jangan dikatakan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Wali yang sudah tinggi dan dia bilang dia tidak sholat, tidak apa-apa, bagaimana menurut dia? Ya kalau wali itu kan pembicaraannya tidak bisa kita pegang kalau dia berbicara secara hakikat. Saya ini tidak pernah sholat katanya. Memang dia tidak pernah sholat, tapi setiap hari dia sholat. Karena orang yang di makam wali yang tinggi itu tidak ada lagi akuan. Tidak ada akuan dia. Jangankan sholat, bergerak saja dia tidak mengakui dirinya mampu bergerak. Jadi kalau dia mengatakan saya tidak pernah sholat, tidak apa-apa. Makamnya orang wali yang seperti itu yang sebenarnya. Kalau kita orang awam tidak pernah sholat, memang tidak pernah sama sekali. Kalau orang wali itu dia sholat, dia berzikir tanpa henti, tanpa putus dia berzikirnya. Tapi dia tidak mengakui dia berzikir. Aku tidak pernah berzikir katanya. Aku tidak pernah sholat katanya. Ya memang. Karena dia tidak merasa dia mampu untuk melakukan itu. Moderatornya. Masalah belum baca dulu. Abah Banjar. Ya. Waalaikumsalam. Jadi apa pada akhirnya yang mendawamkan? Apa jadi Nur Muhammad kalau pakai hayal biasa? Namanya musyahadah itu seperti menghayal. Tetapi dalam artian kita ini merasakan bahwasanya tiada maujud kecuali itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti dibukakan rahasia daripada itu rahmat itu. Nah, itu baru namanya kita mencapai yang benar-benar leburnya Nur Muhammad itu dengan nurullah itulah suanang. Masya Allah. Stalking tanpa bertemu bisa enggak? Si guru belum jadi Nur Muhammad. Munnya kada mengenalnya, kada tahu, kada jadi. Kada jadi. Teori melu salat kagak. Memang kada pernah salat itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa nang cepat melatih diri atau hati? Cepat, semuanya itu cepat dan lambat itu tergantung daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu melatih itu bisa sehari, 2 hari, 3 hari. Makanya ada orang yang melatih itu dengan khalwat, dengan beruzlah, dengan berzikir. Ya, itu melatihan, semuanya itu latihan. Masalah cepat dan cepat itu tidak mesti, itu kehendak Allah Ta'ala. Ada orang yang riadahnya itu sehari dia terbuka futuhnya. Ada yang sekian tahun tidak terbuka. Ada juga sampai seumur hidupnya tidak terbuka futuhatnya. Jadi cepat dan lambat itu bukan daripada kehendak kita. Oh, ini amaliyah ini cepat, belum tentu. Karena beramaliyah itu tergantung kebersihan hati kita. Jadi ada orang yang baru beramaliyah, dia terbuka futuhnya. Ada yang lama tidak terbuka. Ada yang seumur hidup dia beramaliyah tidak terbuka futuhnya. Jadi jangan kita itu berpegang. Di dalam beramaliyah itu jangan berpegang dengan amaliyahnya.
Makanya ketika seseorang berwiritan, disitulah kita menggunakan hakikat namanya. Tadi itu menggunakan hakikat. Dalam artian hakikat itu memandang yang sebenarnya. Nah, disitulah diartikan bahwasanya kita itu dalam beramaliyah itu dalam harus musyahadah namanya. Dan murakabah. Merasakan bahwasanya amaliyah kita itu tidak mampu kita lakukan kecuali izinnya Allah Ta'ala. Atau waktu kita merasakan waktu beramaliyah itu kita merasakan diri kita ini mampu beramaliyah itu adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Nah itu sebenarnya orang itu sudah wasil sebenarnya. Wasil di makam musyahadah, tetapi belum wasil di makam yang sebenarnya. Nah cepat dan lambat itu kan tergantung daripada musyahadah itu. Daripada pandangan batin tadi mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Sehingga dia tidak terpegang dengan amaliyahnya. Tidak terpegang dengan khasiat wiritannya, tapi terpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat sehingga dia mampu berwiritan. Itu yang utama itu. Orang wasil itu seperti itu. Orang wasil itu seperti itu. Dia mewasilkan dirinya dulu, mesrakan dirinya dulu, menyatakan dirinya dulu bahwasanya dia tidak maujud, tidak mempunyai sifat, mempunyai apa. Itu kan wasil sebenarnya sudah di makam hakikat. Tetapi di makam ma'rifat yang sebenarnya belum. Kenapa? Karena belum dirasakan makam tubadil, makam istighraq, makam tenggelam benar-benar dia merasa kadang mempunyai sifat. Seperti itulah. Jadi yang paling cepat ya seperti apa? Yang paling cepat ya di makam musyahadah dulu. Itu sudah cepat sebenarnya. Tetapi masalah cepat dan cepat lambat itu walaupun di makam musyahadah sudah. Nah berarti ada yang diperbaiki. Apakah di makam musyahadah itu kita masih merasa kita yang musyahadah? Nah berarti masih kedua. Berarti kada cepat itu, kada bisa cepat, masih terhijab namanya dengan perasaan aku yang musyahadah. Karena itulah di makam musyahadah itu menghilangkan akuan yang utama. Menghilangkan akuan bisa musyahadah, menghilangkan akuan bisa beramaliyah. Nah ketika hilang akuan itu terus dia tenggelam. Sehingga dialah yang menyaksikan ketika kita beramaliyah. Sehingga dialah yang menyaksikan akan kenyataannya yang beramaliyah. Jadi kita tidak ada, kita tenggelam saja di dalam sifatnya. Asyik saja di dalam sifatnya, asyik saja di dalam apalnya, asyik saja di dalam kenyataan zatnya. Dengan diatur napas kita, dengan dipelankan zikir kita, kita rasakan semua yang kita gerakkan itu biiznillah. Semua yang kita dengar biiznillah, biqudratillah, biiradatillah, biaunillah. Sehingga rasa sifatnya Allah Ta'ala itu meliputi dengan kita. Nah itu cepat namanya. Cepat seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah bisa meniadakan, memanakkan kullu syai'in khaliqun ila wajah. Tidak ada yang nampak selain daripada kenyataan zatnya saja pada dirinya. Semuanya musnah. Kullu syai'in khaliqun. Apa aja yang di dirinya, sifatnya, zatnya, afalnya, khaliqun, musnah, hilang, lenyap, illa wajah, kecuali itu adalah kenyataan daripada zatnya. Sampai nanti diberikan Allah Ta'ala, fa innama tuwalu fasama wajhullah. Di mana aja pian bergerak, di mana aja pian mendengar, pian bersuara, seberataan itu yang nampak adalah jamalullah kamalullah. Nah itulah namanya makam wasil nanti. Jadi ikhtiar kita cuma sampai di situ aja lah. Ya bisa dulu lah, masya Allah. Bisa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, minta halal, minta ridha.